Prinsip teori belajar humanistik. Pertama, manusia mempunyai kemampuan belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 4. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 5. Kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan diri untuk mawas diri. Teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yakni usaha yang positif untuk berkembang dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Menurut Maslow, belajar akan terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan yang mendukung terjadinya proses belajar telah terpenuhi sehingga tujuan dari belajar tercapai. Maslow telah membentuk sebuah hierarki dari 5 tingkat kebutuhan dasar. Maslow menggunakan piramida untuk memvisualisasikan gagasannya tersebut. Adapun hierarki kebutuhan tersebut meliputi: yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar, yang berada pada tingkat paling dasar yang merupakan suatu kebutuhan dasar. Misal, kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Jika kebutuhan akan rasa aman ini tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya akan terpengaruh dan cenderung ke arah yang negatif. 3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar akan rasa aman terpenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Setiap orang ingin memiliki hubungan yang akrab dan hangat dengan orang lain. Setiap orang butuh untuk menjadi bagian dari suatu keluarga, sebuah kampung, sebuah marga, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Orang yang terpenuhi kebutuhan untuk dihargai akan tampil percaya diri dan selalu siap untuk berkembang meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan ini karena seseorang harus mengerahkan segala potensi yang ada dalam dirinya sehingga bisa tampak lebih menonjol dibandingkan orang lain. Sebab itulah, kebutuhan ini ditempatkan pada hierarki tertinggi. Charles R. Rogers adalah seorang psikologi Amerika sekaligus ahli pendidikan. Menurut Rogers, proses belajar adalah membantu peserta didik agar ia sanggup mencapai perwujudan dirinya atau self-realization sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, Rogers juga mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi belajar secara alami. Dengan demikian, ada keinginan untuk belajar. Hal ini bisa dilihat dari keingintahuannya anak ketika ingin menjelajahi lingkungannya, berusaha untuk menemukan dan memahami pengetahuan dari pengalaman. Dengan demikian, proses belajar harus berorientasi pada siswa, karena proses belajar terjadi secara abstrak dan hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut bisa terlihat dalam hal pengetahuan afektif maupun psikomotorik. Pandangan Kolb terhadap belajar atau Experiential Learning Theory. Teori ini dikembangkan oleh David Kolb pada sekitar awal tahun 1980-an. Dalam teorinya, Kolb mendefinisikan belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman, sehingga pengalaman kemudian mempunyai peran sentral dalam proses belajar. Kolb membagi belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pengalaman konkret atau concrete experience. Merupakan tahap paling awal, yakni seorang mengalami suatu peristiwa sebagaimana adanya. Hanya merasakan, melihat, dan menceritakan kembali peristiwa itu. Dalam tahap ini, seorang masih belum memiliki kesadaran tentang hakikat peristiwa tersebut. Yang kedua, tahap pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observations. Pada tahap ini sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami, mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa terjadi dan mengapa terjadi. Yang ketiga adalah tahap konseptualisasi atau abstract conceptualization. Pada tahap ini seorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori konsep, prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Yang keempat ada tahap eksperimentasi aktif atau active experimentation.
Dalam tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimen secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep teori ke dalam situasi nyata. Experiential learning merupakan model pembelajaran yang sangat memperhatikan perbedaan atau keunikan yang dimiliki siswa. Karenanya, model ini memiliki tujuan untuk mengakomodasi perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. David Cobb mengklasifikasikan gaya belajar seorang menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah converger. Tipe ini lebih suka belajar jika menghadapi soal yang mempunyai jawaban tertentu, seperti mereka tertarik pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Kemudian yang kedua, diverger. Tipe ini memandang sesuatu dari berbagai segi dan kemudian menghubungkannya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Mereka lebih suka mendalami bahasa, kesusastraan, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang ketiga adalah assimilation. Tipe ini lebih tertarik pada konsep-konsep abstrak. Bidang studi yang diminati adalah bidang keilmuan sains dan matematika. Yang keempat adalah akomodator. Tipe ini berminat pada pengembangan konsep-konsep. Bidang studi yang sesuai untuk tipe ini adalah lapangan usaha dan teknik, sedangkan pekerjaan yang sesuai antara lain penjualan dan pemasaran. Dari keempat tersebut, tidak berarti manusia harus digolongkan secara permanen dalam masing-masing kategori. Menurut Cobb, belajar merupakan suatu perkembangan yang melalui 3 fase, yaitu pengumpulan pengetahuan, pemusatan perhatian pada bidang tertentu, dan menaruh minat pada bidang yang dikurang minati, sehingga muncul minat dan tujuan hidup yang baru. Sehingga, walaupun pada tahap awal individu lebih dominan pada gaya belajar tertentu, namun pada proses pengembangannya diharapkan mereka dapat mengintegrasikan semua kategori belajar. Pandangan Hani dan Mufrad terhadap belajar, yaitu menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam golongan, yaitu kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoritis, dan kelompok pragmatis. Kelompok aktivis yaitu mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Mereka memiliki pikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, mudah percaya kepada orang lain. Dan kelompok reflektor yaitu kelompok cenderung yang berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis. Yang ketiga, kelompok teoris, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, suka berpikir moral. Dan yang keempat adalah kelompok pragmatis, yaitu memiliki sifat-sifat praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori, konsep, dan dalil lainnya. Pandangan Bloom and Cradwell. Pandangan ini menekankan pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar telah dirangkum dalam 3 kawasan yang disebut taksonomi Bloom, yakni pertama, domain kognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan itu mengingat dan menghafal. Pemahaman, di mana pemahaman itu menginterpretasikan. Aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Analisis, menjabarkan suatu konsep. Sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi sebuah konsep yang utuh. Evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide, dan metode. Kedua, domain psikomotor, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, menirukan gerak. Penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Perangkatan, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Ketiga, domain afektif, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, yaitu ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Merespon, aktif berpartisipasi. Penghargaan, menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai tertentu. Pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayainya. Pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Jadi kesimpulannya, yaitu teori humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya.